Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak ustazah semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 456. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran supaya anak ustazah mengetahui. Yang pertama, dampak tidak menjaga lingkungan. Yang kedua, kesimpulan hasil wawancara. Yang ketiga, apresiasi terhadap karya seni montase. Yang keempat, pelestarian sumber daya alam. Yang kelima, presentasi laporan hasil wawancara. Yang keenam, upaya pelestarian lingkungan. Dampak tidak menjaga lingkungan. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Contohnya, membuang sampah sembarangan, mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Dampaknya, ketika hujan terjadi banjir. Selanjutnya, penebangan hutan secara liar, mengakibatkan hutan gundul. Dampaknya, terjadi tanah longsor, terutama di daerah tebing. Kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Yang ketiga, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Yang keempat, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Yang kelima, tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Yang keenam, tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Yang ketujuh, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Yang kedelapan, gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat kesimpulan. Orang yang menanggapi sebaiknya bersikap jujur, menggunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Apresiasi terhadap hasil karya montase. Montase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menggabungkan potongan-potongan gambar ke dalam suatu tema. Apresiasi seni merupakan penilaian terhadap suatu karya seni. Penilaian dapat berupa pendapat, kritik, saran. Apresiasi terhadap karya seni montase harus dilakukan dengan jujur dan terbuka, agar nantinya karya yang dibuat lebih baik. Contoh apresiasi terhadap hasil karya montase. Menurut saya, karya montase ini sudah baik. Namun, saran saya lebih baik gambar matahari diganti dengan gambar matahari yang asli. Pelestarian sumber daya alam. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Berikut contohnya. Membuang sampah pada tempatnya, menyiram dan merawat tanaman,
menanam tumbuhan, merawat hewan peliharaan dengan baik. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan juga merupakan contoh pelestarian sumber daya alam. Presentasi laporan hasil wawancara. Presentasi adalah penyampaian hasil wawancara secara lisan. Tujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah untuk membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang dilakukan. Dengan presentasi dapat berbagi pengetahuan. Mempresentasikan laporan hasil wawancara dengan baik berarti menyampaikan isi laporan secara rinci dan jujur. Hal-hal yang disampaikan saat presentasi. Yang pertama, topik wawancara. Yang kedua, identitas narasumber. Yang ketiga, waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Yang keempat, informasi yang didapat dari hasil wawancara. Yang kelima, kesimpulan wawancara. Yang keenam, kritik dan saran tentang wawancara yang sudah dilakukan. Upaya pelestarian lingkungan hidup. Melaksanakan dan mengajak masyarakat kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya pelestarian lingkungan.